Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 7 Februari tahun 2025. Kemarin market benar-benar koreksi. Kalau di Kopta nih, yang membandingkan open dengan open sebelumnya dan pivot nih, angka pivot, itu memang dia harusnya ngejar atas, tapi dia justru ngejar bawah. Istilahnya adalah anomali. Tapi di sini dia menyisakan lower shadow yang panjang gitu. Jadi ada penolakan dari buyer. Dan sebelum lebih lanjut nih, kita cek dulu untuk kalender ekonomi karena ini Jumat pertama setiap bulannya. Ingat ya, pasti non-farm payroll atau lengkapnya ketenaga kerjaan karena sebenarnya bukan di non-farm payroll aja yang penting. Karena di sini ada yang lain gitu di ketenaga kerjaan. Jadwalnya di jam setengah 9 atau 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai dengan under 6 unemployment rate bulan Januari diperkirakan tetap 7,5%. Kemudian non-farm payroll private itu diperkirakan turun dari 223.000 menjadi 141.000. Kemudian ada unemployment rate diperkirakan tetap sebesar 4,1%. Jadi tingkat penganggurannya nggak berubah ya. Jam 20.30 ada non-farm payroll diperkirakan turun dari 256 menjadi 170. Ini kebalikannya dengan unemployment rate ya. Tadi kalau yang unemployment rate angkanya naik itu buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Yang unemployment ya, baik under 6 maupun yang total. Nah, tapi untuk non-farm payroll, baik yang private maupun umum, kalau angkanya mengecil, itu berarti buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Dan ini berarti udah 2-0. Yang unemployment kan sama ya, netral ya. Sementara non-farm dua-duanya kurang. Lanjut lagi untuk Michigan Consumer Sentiment, ini impactnya tidak sebesar yang di atas tadi ya. Itu besarnya adalah 71,1. Ini juga tetap. Artinya nih seharusnya ini bisa mengangkat emas. Tapi tolong diingat ya, beberapa periode ini itu non-farm payroll tuh biasa aja, nggak kayak dulu. Dulu-dulu itu kan kalau non-farm payroll, turbulensi harganya ini itu luar biasa. Jadi saya sampai bilang istilahnya itu turbulensi karena tiba-tiba ada naik turun cepat. Kayak kalau kita naik pesawat itu loh. Kalau tiba-tiba ini lampu tanda seatbelt harus dipasang itu nyala, tiba-tiba nyala, apalagi ada pengumuman langsung dari pilot gitu kalau memasuki daerah yang sedang cuaca buruk, itu kan pasti goncang, kutuk. Nah, emas dulu gitu, kalau non-farm payroll biasanya goncang. Tapi beberapa periode ini nggak ada gitu, nyantai aja. Gelombang aja bukan goncangan gitu. Nah, terus untuk technically, nah kemarin kan ini ya, lagi-lagi yang kemarin memang turun. Sebelumnya itu kan upper shadow nih. Upper shadow yang hari Rabu itu tinggi, makanya hari Kamis ada tekanan. Gantian hari Kamis ini lower shadow-nya ini panjang. Jadi ada penolakan. Kalau Kamis ada penolakan naik sehingga menimbulkan ini pola ini supply. Nah, dia sekarang malah bikin demand di sini. Pagi ini market open sama dengan atau kurang lebih dengan close langsung naik. Nah, dia akan menuju supply. Kalau menuju supply di mana, Pak? Supply itu ibaratnya adalah resisten juga. Kita turun ke 4 jam. Nah, di 4 jam seperti ini, kalau di 4 jam supply-nya saya naikkan di sini, kemudian demand-nya saya turunkan di sini. 52 ya, hampir 53. Ya 52 deh, anggap aja. Itu hati-hati di situ kalau harga turun di situ, kemudian support resistennya ini, kemudian stokastiknya juga oversold, ya dia siap-siap naik. Dan ini udah mulai naik sih. Ya ini 4 jam pertama ya. Kita cek
di 1 jam, kalau 1 jam, kalau trading 1 jam itu nunggunya lebih jauh lagi di sini, di 42-an ya. Nah, di sini 41, ternyata 41. Kemudian supply-nya naik di sini. Supply dari kemarin, tapi di sini juga ada supply. Nah, di sini ini kalau ini kan naik nih. Kalau dia gagal nembus ini, dia akan kejar ke bawah lagi. Ada bottom di sini, mungkin dia akan bikin bottom di sini. Kalau memang dia mau naik, ya mantul. Kalau enggak, dia akan coba tembus supply ini. Jadi hari ini dua arah, saya pikir begitu. Hari ini saya pikir dua arah dan ada guncangan non-farm payroll. Kemudian kalau dilihat di ini 15 menit. Nah, pas masih sama, cuma kalau supply-nya lebih tinggi lagi 15 menit di 67. Nah, kira-kira seperti itu ya. 16 menit. Sekolah 16. 15 menit itu sudah overbought, dia bisa koreksi ke bawah. Kalau di 1 jam dia juga mendekati overbought. Kalau 4 jam masih netral. Artinya kalau Anda lihatnya pagi, itu kondisinya siap-siap sell lagi. Tapi hati-hati ya, karena jangka panjangnya nih, kalau saya lihatkan ke daily, jangka panjangnya ini market masih sangat uptrend. Ini saya pasang regresinya dari sini ke market terakhir kemarin ya, hari ini kan belum selesai. Nah, jadi yang hari Rabu dia sudah melewati deviasi standar, kemudian dia turun. Nah, hari ini dia sudah berada di deviasi standar ini ya. Naik pun bisa, turun ke ini regresinya juga mungkin. Dan kalau secara kalender ekonomi memang nanti malam non-farm payroll dan juga unemployment rate. Jadi itu adalah ukuran dari ketenaga kerjaan yang sangat penting dalam mengukur kekuatan ekonomi Amerika termasuk inflasi. Nah, itu makanya biasanya nih kalau Jumat minggu pertama itu market guncangannya bagus. Bagi yang senang berselancar, senang berisiko, itu enak banget. Tapi kalau saya nih, pendapat saya nih, kalau Anda nggak siap dengan risiko ya tunggu dulu, biarin dulu guncangannya kayak apa. Kalau udah mulai melandai, biasanya satu arah itu, ikuti saja. Jadi misalnya nih nanti malam nih, ini nekan ke atas lagi, terus nanti malam dikocok-kocok lagi guncangannya gitu kan ya. Terus setelah itu tenang, kok naik lagi, sudah berarti memang mau naik, buy aja. Tapi kok kemudian turun, ya sudah itu mau turun ini, mau koreksi nih, sell aja. Untuk koreksinya soalnya angkanya masih jauh. Kalau saya tarik ini, di sini ya berarti ya, retracementnya retracementnya di 800 dan itu adalah psikologi level. Ya di emas angka ratusan kan psikologi level ya. Jadi mungkin saja sih dia koreksi ke arah situ, ke arah 800, tapi kayaknya hari ini enggak deh. Terlalu tinggi gerakannya kalau hari ini, sampai ke 800. Kemudian batasan berikutnya ada di 2749. Anggap aja 50 nggak apa-apa ya, udah deket. Nah, itu juga kalau dari ini, kalau dari candlesticknya kan juga terlihat nih inducement di sini. Ini bullet deh, angka di sini juga kelihatan batas. Ini kelihatan batas juga, ini kelihatan batas juga. Perfect. Yang paling bawah pun kelihatan batas itu. Jadi sekali lagi untuk jangka panjang trennya masih up. Sedangkan untuk jangka pendek tadi yang 1 jam sudah overbought, yang 15 menit juga sudah overbought. Nunggu koreksi balik dulu. Oke. Dan kalau ngomong koptah yang membanding-bandingkan nih, jangan nyanyi ojo dibanding-banding ke. Ini kita memang banding-banding ke. Dia open di bawah open sebelumnya, maka dia tarik busur dulu ke atas, kemudian targetnya bawah.
targetnya di sini berarti ya. Lo kemarin di sekitar berapa nih? Lo kemarin di 34. Bisa nggak ya? Iya, tergantung nantilah non-farm payroll-nya kayak apa. Tapi sekali lagi ya, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.